Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, senang kita berjumpa lagi hari ini. Saya percaya ada sukacita yang kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu mari kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga, edisi hari Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi, bersyukurlah kami untuk hari baru, hari pemberian-Mu. Kami mau memulaikan segala tugas, aktivitas, pekerjaan kami dengan merendahkan diri, menyembah Engkau. Di pagi hari ini kami mau memperlengkapi kehidupan ini lewat belajar lagi firman Tuhan dalam Alkitab. Kami terus memohon hikmat Roh Kudus Tuhan, sehingga kami terus dimampukan untuk dapat memahami firman, tapi lebih jauh daripada itu, untuk dapat melakukan firman itu sendiri dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami yang berdoa, yang siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini dibaca dalam Injil Lukas, pasal 10, ayatnya yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah kasih sejati, rela berkorban, menolong sesama. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan dalam memainkan kata atau menguraikan kata-kata tertentu. Dan kemampuan ini dapat membuat sesuatu menjadi lebih jelas, atau justru sebaliknya, membuat menjadi lebih rumit. Hal ini sangat bergantung pada niat dan motivasi seseorang. Jawaban Yesus dalam bacaan Alkitab kita yang membenarkan jawaban sang ahli Taurat tentang perintah yang terutama ternyata tidak menjadi akhir dari diskusi teologi di antara keduanya. Perintah Yesus Kristus agar ia pergi dan melakukan perintah, terutama untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesama, justru dipakai sang ahli Taurat untuk memulai polemik baru. Ia bertanya kepada Yesus Kristus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Injil Lukas menyatakan bahwa pernyataan ini muncul dari keinginan sang ahli Taurat untuk membenarkan dirinya. Itulah sebabnya kata sesama dan pengertian dari kata tersebut dijadikannya sebagai pertanyaan lanjutan dan bahan perdebatan dengan Yesus Kristus. Orang Yahudi memang sangatlah membatasi pemahaman tentang siapa sesama mereka. Karena bagi kebanyakan mereka, orang Yahudi itu, sesama yang dimaksud adalah sesama orang Yahudi, yakni bagian dari bangsa yang dipilih Tuhan Allah menjadi umat kesayangannya. Hal ini membuat kebanyakan orang Yahudi memandang orang-orang di luar mereka sebagai bukan sesama, orang-orang yang harus dihindari atau bahkan dimusuhi. Kategorisasi ini pada akhirnya membuat kebanyakan orang Yahudi menerapkan kasih yang bersifat eksklusif dan berakhir pada marginalisasi terhadap orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Hukum Taurat sangat jelas menyatakan bahwa kasih terhadap sesama adalah perintah terutama yang sama dengan perintah pertama, yakni kasih kepada Tuhan Allah. Namun bagi orang Yahudi, kata sesama dibatasi hanya bagi sesama orang Yahudi. Ahli Taurat ini memiliki kerangka berpikir yang seperti itu. Dan Yesus Kristus hendak mengoreksi kerangka berpikir tersebut. Jawaban Yesus Kristus hendak menantang konsistensi ahli Taurat tersebut. Jika ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah, bersediakah ia mengasihi sesamanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Allah?
termasuk mereka yang dalam benaknya bukanlah umat pilihan Tuhan Allah? Tantangan Yesus Kristus mendorong ahli Taurat tersebut memikirkan kembali dengan sungguh-sungguh tentang perintah Tuhan Allah untuk mengasihi orang lain, baik sesama Yahudi maupun orang asing. Tantangan Yesus Kristus terjawab dengan sikap orang Samaria yang murah hati, yang menolong sesama yang membutuhkan, dengan tanpa mengharapkan pamrih. Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk menyatakan kasih yang tanpa pamrih kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Kasih yang tidak eksklusif, yakni kasih yang universal. Sebagaimana Yesus Kristus sendiri mengajar dan meneladankan kepada kita kasih yang benar itu, yakni mengasihi sekalipun orang yang berbuat jahat kepadanya. Lantas bagi kita sekalian, maukah kita mengikuti ajaran dan teladan Yesus Kristus? Kiranya kita sebagai orang-orang percaya, para pengikut Kristus yang meneladani karya Yesus, kita senantiasa dimampukan untuk menerapkan kasih yang universal, yang benar kepada siapa saja yang kita temui di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga, kami boleh beraktivitas, melakukan tugas kerja kami, semua karena kasih karunia Tuhan. Di pagi hari ini ketika kami boleh menyembah Engkau, beribadah bersama, kami terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk senantiasa menjadi pembawa kasih kepada siapa saja, tidak dibatasi pada orang-orang tertentu, tapi kasih yang bersifat universal, kasih yang bersifat benar, yang berlaku bagi siapa saja. Kasih yang bukan hanya dalam konsep pemikiran kami, kasih yang bukan hanya kami tuturkan lewat kata-kata, tapi kasih yang diwujud nyatakan lewat tindakan kami kepada orang lain. Saling mengasihi sebagai satu keluarga, satu persekutuan di gereja, masyarakat, di tempat kerja, kemanapun kami pergi dan berada. Karena itu kami selalu menyerahkan diri kami kepadamu untuk dituntun melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Diberkati jemaat Tuhan, jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dari kolom 1 sampai kolom 27, seluruh perangkat pelayanan yang ada, pendeta, penatua, diaken, para hamba-hamba Tuhan, kategorial Bipra, tapi juga komisi kerja yang ada. Ketika kami akan memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai anak-anak kami, orang tua kami, kakak beradik kami. Kiranya senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan. Bagi anggota jemaat yang bersyukur berhari ulang tahun, di hari ini, hari Selasa tanggal 3 Oktober, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga, Tuhan berkati mereka. Tapi juga bagi jemaat Tuhan yang bergumul dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, pun di rumah masing-masing dalam proses pemulihan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Diberkatilah Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Biarlah dalam setiap pemberian diri, waktu, dan tenaga, itu semua diberkati oleh Tuhan. Ini kami yang berdoa, menyerahkan kehidupan kami, tapi juga rangkaian aktivitas, tugas kerja di sepanjang hari ini, hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon, dan berserah. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Tentu jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.